Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan dan pemeliharaanmu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jemaat dikasih Tuhan, hidup seseorang itu tidak dinilai dari sekedar tampil kelihatan bagus saja. Ya, bukan hanya penampilan luarnya, ya, kelihatannya menarik, kelihatannya bagus, tetapi bagaimana buah itu dihasilkan dalam hidupnya. Ya, saya pernah punya pohon, ya, pohon mangga tapi terlalu banyak itu benalunya. Ya, dari jauh kelihatan hijau royo-royo, tapi begitu dekat ternyata itu hanya daun benalu. Sedangkan pohon aslinya itu daunnya tidak seberapa dan tidak banyak buah yang dihasilkan. Ya, jadi artinya apa? Penampilan luar itu tidak menentukan seperti apa sesungguhnya. Jadi buahlah yang menentukan. Jadi pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik hasilnya pasti juga buahnya tidak baik. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya, kita ini digambarkan sebagai pohon yang baik. Karena itu sudah semestinya dan seharusnya hidup kita ini menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu artinya sesuatu yang kita hasilkan melalui tindakan kita yang baik. Sehingga orang bisa melihat hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Itu adalah orang yang memang baik adanya. Jadi istilahnya setiap perbuatan baik kita ini bukan rekayasa, bukan demi pencitraan, bukan juga sekedar ingin dipuji orang. Tapi itu memang bagian dari gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena sudah semestinya orang percaya ini adalah seperti pohon yang baik, yang pasti menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi perkataannya baik, tindakannya baik. Ya, peduli dengan orang lain, penuh kasih, perhatian, suka menolong. Nah, buah-buah yang baik ini harus ada dan dihasilkan dalam hidup kita. Nah, karena kita ini bukan pohon yang tidak baik. Nah, pohon yang tidak baik itu mau seperti apapun buahnya tetap tidak baik.
Ya jelas ya, jadi tidak bisa bertukar tempat. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, buah yang baik pasti terpelihara. Ya, buah yang baik atau pohon yang baik pasti dilindungi, dijaga oleh pemiliknya. Dan Tuhan yang empunya akan hidup kita, akan senantiasa menjaga hidup kita. Sebaliknya, perhatikan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, artinya pohon yang tidak baik tadi, pasti bukan mungkin, bisa saja bukan, tapi pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya bicara apa? Artinya bicara tentang kebinasaan. Jadi kalau sebuah pohon tidak menghasilkan buah yang baik, berarti dengan kata lain dia pohon yang tidak baik, pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini bukan lagi pilihan sesungguhnya bagi kita. Sudah menjadi kewajiban kita. Atau boleh dikatakan sudah semestinya kita ini menghasilkan buah yang baik. Ingat, ketika kita ini sudah ditebus Tuhan, kita percaya Yesus dan diselamatkan, maka sesungguhnya hidup kita ini seperti pohon yang baik yang sudah semestinya hayo hasilkan buah yang baik. Sebab dunia akan melihat hidup kita ini dari buah yang dihasilkan, buah yang kita hasilkan. Ya, jadi sekali lagi bukan sekedar tampilan saja. Ya, tetapi apa yang kita hasilkan dari hidup kita. Ya, bukan hanya kata-kata yang indah saja, tetapi bagaimana perilaku hidup kita. Apakah kita bisa menghasilkan buah yang baik? Sebab buah yang baik pasti menyenangkan orang lain. Buah yang baik pasti berguna bagi orang lain. Sebaliknya, buah yang tidak baik pasti tidak disukai. Bahkan kita tahu firman Tuhan mengatakan buah yang tidak baik, pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya, bukan daunnya, bukan batangnya, bukan dari tampilan yang lain, tetapi buah yang dihasilkan, kita akan mengenal orang itu seperti apa. Mari pastikan hidup kita selalu menghasilkan yang baik, sehingga dunia boleh melihat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Kristus, yang selalu menghasilkan buah yang baik, dan melalui hidup kita biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau boleh menebus kami, Engkau boleh menyelamatkan hidup kami. Dan kami percaya kami adalah seperti pohon yang baik. Dan biarlah melalui hidup kami menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik, buah yang menyenangkan, buah yang baik, buah yang dibutuhkan dan disukai banyak orang. Bahkan lebih dari itu, melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami kalau mungkin seringkali hidup kami belum menghasilkan buah yang baik. Tapi hari ini kami mau berjuang Tuhan untuk menjadikan hidup kami seperti pohon yang baik, yang selalu menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.